Hello, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan episode tentang ide bisnis. Podcast ide bisnis kali ini gue mau ceritain tentang ide-ide bisnis yang berhubungan dengan bunga. Nah, bunga, iya benar, bunga yang biasa kalian temuin di pinggir jalan itu bunga ya. Jadi kalau menurut gua, ide itu bisa dapat tuh dari mana aja ya. Ya mungkin karena gua dilahirkan dengan otak yang selalu berputar, overthinking, dan bisa-bisanya sih gue berpikir kalau misalnya gue lagi mau jalan-jalan si Pinat anjing gua gitu. Terus gue mikirin lihat bunga pinggir jalan, gue bisa berpikir itu bisa jadi ide bisnis dan gue jadikan itu topik untuk podcast ide bisnis. Nah, apa aja sih ide-ide bisnis yang berhubungan dengan bunga? Oke, kalian harus dengerin di episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Sebenarnya banyak banget sih ide bisnis tentang bunga. Nah, salah satunya adalah lu berjualan teh tapi bunga ya. Jadi flower tea itu salah satunya adalah chamomile, itu dipercaya bisa membuat tubuh lu rileks. Jadi bisa buat bikin rileks sebelum tidur, itu chamomile. Terus juga ada bunga lain seperti lavender, bunga rose, ada juga bunga krisan buat Chinese tea. Itu kalian bisa jual, cari aja suppliernya di Tokped, terus kalian apa pergi ke Chinese restoran gitu, kalian tawarin mau nggak beli teh dari gua gitu. Beli di Tokpednya yang bulky ya, yang bisa sekilonya murah gitu. Atau ya kalian impor sendiri dari China tuh bisa juga. Nah selain itu, ide bisnis tentang bunga itu banyak banget. Yang pertama, kalian bisa bikin merangkai bunga. Jadi kan banyak tuh orang-orang buka bisnis baru atau wisuda atau ulang tahun, hari raya, hari jadi, hari ibu gitu, hari Valentine. Itu kan ramai banget tuh tentang bunga-bungaan. Nah kalian bisa tuh jualan bunga. Modalnya gimana? Ya kumpulin lah beberapa juta, terus kalian belanja di pasar bunga Rawabelong namanya. Itu bunga-bunga banyak banget. Lu bunga apapun ada deh di Rawabelong. Bahkan bunga import pun ada sih. Nah, oh iya, ngomongin bunga import, kalian juga bisa jadi supplier bunga import. Jadi ada yang gua tahu ya, ada orang-orang yang benar-benar sengaja ke Rawabelong. Itu kan kalau pagi-pagi truk-truk dari daerah gitu ya. Bukan daerah ya, apa namanya, dari kebon gitu. Kebonnya kan biasanya tuh di daerah Puncak, daerah Bandung gitu. Datang tuh ke Rawabelong, dia bawa bunga-bunga fresh, terus kita bisa beli. Nah, mereka biasanya bawa bunga-bunga yang bagus itu buat dijual sama, ya lu udah ada penadahnya, jadi ya lu punya bunga ya curated lah gitu, bisa juga jadi reseller bunga ya. Nah selain itu, kalian bisa bikin bunga apa tadi yang buat anniversary, buat occasion tertentu, buat selamatan, buat gift, wisuda dan lain-lain. Bisa juga bikin bunga papan. Ini tuh bunga papan ya, harganya dari 300 sampai 1 juta. Itu bener-bener menjamur. Banyak banget yang bisa bikin bunga papan. Kalian juga bisa. Jadi ya yang penting sih asal dipercaya aja ya sama vendor gitu. Misalnya kalau gereja A udah percaya sama lu, jadi bakal pesan bunga papan sama lu terus gitu. Atau sekolah atau ya apapun lah bisa bunga papan.
akan percaya ke lu itu bunga papan. Atau juga bisa juga catatan gua ada hand bouquet. Hand bouquet itu biasa buat wedding ya. Ya macam-macam. Inspirasinya hand bouquet, bunga buket itu bisa kalian cari di Pinterest banyak banget. Atau lu belajar di YouTube merangkai bunga buket gitu. Bisa banget kan? Banyak banget sih source sumber untuk belajar ngerangkai bunga. Jadi habis lu rangkai, lu beli dulu ya, catnya di Rawabelong, lu rangkai, terus lu foto, lu jadiin portfolio lu di Instagram. Habis itu bunganya lu kasih ke orang, kasih ke siapa kayak gitu ya. Ya buat portfolio aja. Itu tentang bunga buket ya. Terus biasanya kalau kalau udah ada buket, biasanya ada korsase. Korsase itu bunga kecil-kecil yang biasa dipasang di bajunya cowok ya. Keluarga mempelai gitu, jadi kayak sepupu-sepupu atau panitia gitu ya. Basement itu pakai korsase, jadi biar dia tahu kalau ini timnya yang merit gitu. Selain itu ya berhubungan dengan tanaman ya. Jadi di mall-mall itu kan kalau lu belajarin, lu muter-muter, lu lihat itu kan banyak tanaman. Nah itu tuh ternyata tuh mereka sewa loh. Jadi ada vendor ketiga yang ngurusin tanaman-tanaman hidup di dalam mall. Jadi mereka tuh nggak perlu nggak perlu hire tukang taman sendiri. Mereka tuh punya third party ternyata untuk vendor tanaman-tanaman di dalam mall. Ada juga yang kalau di gereja gitu butuh bunga segar buat ditaruh di mimbar atau di mana ya, biasanya di hotel gitu ya, ada bunga segar gitu ya. Itu juga ternyata third party. Nah gue baru tahu karena emang ada jasa seperti itu sih. Jadi bisa disewa-sewain tuh bunga tanaman hidup gitu. Hebat ya. Nah itu yang bisa kalian kerjain kalau mau di mall. Nah untuk lebih advance lagi, kalian bisa ada jasa dekorasi. Jadi kalau buat wedding tuh jasa dekor buat panggung, buat background pakai bunga segar, atau dekorasi pasangin jalan tengah-tengahnya. Bahkan sampai ke landscaping. Jadi dekor taman buat di mall atau buat di rumah gitu ya. Bener-bener dekorasi hutannya, tumbuhannya, lu mau butuh yang model kayak gimana lu bisa provide. Bisa sampai maintenance-nya, bisa sampai gue udah bosan nih tahun depan mau ganti layout taman gue. Bisa banget. Itu bisa jadi bisnis yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada teman gue kerja di luar negeri ya, di Singapura, dia itu kerja di arsitek biro desain gitu, tapi khusus landscaping arsitek. Jadi dia benar-benar ngurusin taman luar ruang, benar-benar ngurusin tuh taman-taman, layout, dibikin jalanannya, bikin ini pakai tumbuhan apa di sini, terus jalur airnya gimana, jalur tanahnya gimana, biar kalau hujan tanahnya nggak belecetan kemana-mana. Itu benar-benar disusun sama landscape arsitek. Dan di Jakarta menurut dia sih belum begitu dihargai ya landscape arsitek. Tapi kalau di Singapura sih dihargai banget karena tiap-tiap building, tiap-tiap mall, tiap-tiap SGB itu kan semua punya taman dan tamannya perlu didesain. Oke, itu aja yang mau gue ceritain tentang ide bisnis yang berhubungan dengan tumbuhan, tentang bunga. Buat kalian yang pengen coba, silahkan dicoba, banyak banget informasi tentang cara bikin, harga dan lain-lain di YouTube bisa kalian cari. Di Google juga bisa.
Yang penting sih kalau mau kerja itu sebenarnya niat aja sih. Kalau niat lu udah mau kerja, lu pasti bisa deh, percaya sama gua. Lu bisa bakal nyari resource tuh dimanapun gampang. Tinggal niat aja. Niat, niat, dan niat. Oke. Buat yang mau discuss, boleh banget loh kontak ke Instagram gua di @_hellomichael. DM gua aja. Ntar kita ngobrol-ngobrol, kita atur waktu. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.